hak atas sebidang tanah kepada seorang untuk atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama yang dilakukan dengan satu penetapan. Pasal 6 ayat 1. Permenang KBPN nomor 9 tahun 1999, sedangkan pemberian hak atas tanah masing-masing kepada seorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai penerimaan yang dilakukan dengan satu penetapan pasal 6 ayat 2 Permenak PBPN nomor 9 tahun 1999. Ini dasar hukum pemberian hak atas tanah. Selanjutnya dasar hukum pemberian hak atas. Dasar hukum pemberian hak atas tanah adalah yang pertama, pasal 1 nomor 1 pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurannya. Yang kedua, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pasal 2 mengenai hak penguasai negara, pasal 3 mengenai hak masyarakat atas tanah tidak bertentangan dengan UU dan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Pasal 4 mengenai adanya macam-macam hak dan wewenang untuk menguasainya. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pasal 9 tentang objek pendaftaran tanah, dan pasal 23 tentang pembuktian hak baru. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan Negara Agraria Kepala Badan Pemerintahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997. Yang kelima, Peraturan Pemerintahan Negara Agraria kepada Badan Pertahanan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pertahanan hak atas tanah negara, hak dan pengelolaan. Yang keenam, Peraturan Menteri Negara Agraria kepada Badan Pertahanan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Selanjutnya, prosedur hak atas tanah. Adapun asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan perlindungan hukum atau pemberian oleh hukum tata nasional kepada para
pemegang hak atas tanah adalah yang pertama, penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi hak atas tanah yang sesuai disediakan oleh hukum tanah nasional. Yang kedua, penguasaan dan penggunaan tanah ada landasan haknya ilegal, tidak dibermakan dalam, bahkan diancam sanksi pidana UU Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960. Yang ketiga, penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat ataupun oleh pihak penguasa sekalipun. Tidak gangguan tersebut tidak akan landasan hukumnya, tidak ada landasan hukum. Yang keempat, hukum menyediakan berbagai sarana hukum atau menanggulanginya gangguan yang ada, baik gangguan oleh sesama anggota masyarakat maupun gangguan oleh penguasa. Yang kelima, dalam keadaan biasa diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun. Adapun sistem pengelolaan tanah yaitu disediakan berbagai cara memperoleh tanah yang diperlukan, yang ketentuan disusun dalam suatu sistem yang dilandaskan atau kenyataan. Yang pertama, status tanah yang tersedia, tanahnya tanah negara atau tanahnya tanah hak. Yang kedua, kalau tanahnya hak, apakah pemegang haknya bersedia ataukah tidak bersedia menyerahkan atau memindahkan hak atas tanahnya. Yang ketiga, kalau pemegang haknya bersedia, haknya tersedia menyerahkan atau memindahkan haknya kepada pihak yang memerlukan. Memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ataukah tidak memenuhi syaratnya. Yang B, berdasarkan kriteria tersebut disusun perolehan tanah baik atau untuk keperluan pribadi atau usaha maupun untuk kepentingan umum sebagai berikut. Yang pertama, jika tanah yang tersedia tanah usaha negara harus ditempuh secara permohonan hak. Yang kedua, kalau yang tersedia tanah hak, maka yang pertama, ada persetujuan bersama serta kata sepakat mengenai penyerahan
tanpa yang bersangkutan. Yang kedua, jika musyawarah tidak menghasilkan pencapaian kesepakatan di tempat acara pencabutan hak, jika tanah diperlukan untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan tidak dapat digunakan tanah yang lain, diikuti pemberian hak baru yang sesuai Undang-Undang 20/1961 JOP PP 39/1973 BD Harsono 2007 ayat 23. Nomor 23. Nih, selanjutnya hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada masyarakat. Yang pertama, tahap negara bebas adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan tidak dilekati oleh suatu hak atas tanah. Macam-macam hak bebas antara lain macam-macam hak negara bebas antara lain hak tanah negara bebas antara lain. Yang pertama, hak milik. Yang kedua, hak guna usaha. Yang ketiga, hak guna bangunan. Yang keempat, hak pakai. Yang kelima, hak sewa. Dan yang keenam, hak pembuka hutan dan pemungut hasil hutan. Hak tersebut di atas diberikan dengan penetapan dari pemerintah. Yang kedua, tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang dikuasai oleh negara, namun di atasnya sudah dilekati suatu hak tanah sesuai dengan pasal 16 UU PA, baik yang dikuasai oleh seperorangan badan hukum atau instansi pemerintah. Hak tersebut dapat dikaitkan yang pertama, hak milik diberikan kepada beberapa hak, di antaranya adalah hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai diberikan dengan perjanjian antara permohonan dengan pemegang dan pemiliknya. Pemegang hak milik. Ini yang kedua, hak pengelolaan diberikan kepada beberapa hak, di antaranya adalah hak milik dan hak guna bangunan. Hak tersebut diberikan dengan perjanjian antara permohonan hak dengan pemegang haknya pengelolaannya. Sekian dari saya. Apabila adanya penjelasannya kurang jelas, ya itu kesalahannya dari saya, dan kebenarannya itu datangnya dari Allah. Jangan lupa di subscribe, di like, subscribe, dan di komen. Silakan yang mau komen. Terus sekian, billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.